Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat ya. Ini TV plasma untuk hari ini, pemahaman TV plasma ya. Untuk pemahaman aja, ini TV hidup, ini TV plasma ini. Jadi saya bongkar untuk tutorial pemula TV plasma ya, supaya siapa tahu ini bisa bermanfaat. Itu kalaupun rekan-rekan pemula menemukan servisan TV plasma ya, yang perlu kita perhatikan pertama nih ya, VA VS ini ya, 58 volt dan 208 volt, VA sama VS nya. Jadi VS ini 208, VA nya 58 volt ya. Nah, tulisan ini ada di PSU, ada di PSU. Ini Z switch nya, Z main nya tak lepas ini nanti untuk mengetahui FGD nya. Jadi alat ini kan di atas nih, di atas ini tidak kelihatan banyak alatnya ya, tapi di bawah tuh FGD-nya. Itu ini supply unit. Ini mainboard ya, ini Ticon atau Logic. Terus ini Yesus atau Yemen. Jadi ini TR buffernya. TR buffer ini bisa diukur dari kapasitor ini. Dia ada yang short apa enggak, bisa diukur dari kapasitor. Itu ya. Jadi kalau dari supply ini yang perlu kita ukur ya, itu VA sama VS nya. VA VS tuh ya, tuh ya, 58 volt sama 208 volt itu ya. Terus setelah itu, setelah supply ini Z-sus. Nah, ini arahnya ke sini. Dia ada kabel ya. Ini kan ada soket nih. Ada kabel ke Yesus Z-man. Tuh, sebelah sana. Ya. Di situ peralatannya cuma dikit, 1 2 Z-man, mainboard, Logic atau Ticon, terus Yesus ya. Itu setelah itu nanti yang sering terjadi di TV plasma ini nanti kita terangkan ya, supaya rekan-rekan bisa sedikitnya agak paham gitu ya. Ini ya, kalau untuk pemeriksaan PSU ini, pertama yang diukur VA sama VS saja. Kalau VA sama VS ini normal ya, ini biasanya yang lainnya normal, cuma nanti dicek aja LPLK nya ya. Kalaupun ada yang kering apa kayak mana, biasanya kalau VS sama VA ya, VS sama VA ini normal ya, naik sebentar terus dia turun lagi karena belum start, itu biasanya supply ini normal, PSU ya, PSU nya normal itu. Terus kerusakan bagian Z-sus ya, di bawah ini banyak FGD-nya. Jadi ada beberapa FGD, kalau nggak salah 3 yang di bawah itu perlu dites, dites pakai tester tanpa dilepas. Kalau dia nge-short berarti FGD itu rusak. Itu ya. Terus ini kabel ground ini. Tuh jalurnya, kuningannya jadi satu ya. Tuh. Ini kabel ground panel layar.
Tuh. Jadi dia dapatnya sini. Ini kalau dia putus yang di dalamnya, ground panelnya, itu biasanya FGD-nya rusak di dalam. Sama Yesusnya. Jadi FGD Yesus rusak juga. Itu ya. Ini kan arah ke Yesus ini. Itu ya, rekan-rekan. Coba nanti setelah ini kita terangkan kerusakan di Yesus Ten atau Yesus ya, yang di sana. Itu ya. Ini ya kalau umpamanya PSU ini rusak ya. PSU ini rusak. Jadi servisnya kan ini PSU ini dilepas. Jadi kita langsungkan aja power on ya. Ini pin nomor 2 ini kalau nggak salah. Karena saya ngelihat kamera jadi nggak seberapa kelihatan. Nomor 2 disotin aja ke ground. Mana ya ground? Nah kalau enggak ini nih. Nih jalur sini ini kan PS on ini. Nah ini disotin, kasih kabel dijemperin ke ground sini aja bisa. Nanti jadi PSU ini bekerja. Itu ya. Jadi nah ini ya. PS on ini dijemper ke ground sini bisa ini. Nanti disolder itu ya. Kita servisnya kan ini kalau PSU ini kan dilepas gitu. Dilepas dari dudukan supaya kita ngukur VA sama VS ini biarin lebih enak gitu. Itu ya. Ini kalau belum kelihatan benar. Nah ini nanti disotkan sama ground sini. Nanti udah setat PSU nya ini. Nah ini dari PSU ke mainboard. Jadi yang ini untuk suplai ke Ticon ini logic. Ini kan kabel tipisnya ke sini nih. Tuh ya, ini logic Ticon. Terus yang kabel ini dari mainboard ini ke Ticon. Ini kan masukin audio video ini. Audio video krominan atau luminan. Jadi dan sinkronisasi dari mainboard. Itu ya. Ini. Jadi yang ini suplai ya untuk logic, untuk Ticon. Terus ini sinyal gambar secara vertikal ini dari Yesus. Tuh, ya. Ini sinyal gambar secara vertikal terhubung ke Yesus. Terus yang 2 ini mengirim sinyal gambar secara horizontal ke kanan atau kiri. Ya, pengiriman gambar secara horizontal kanan kiri. Itu ya sistem cara kerja logic atau Ticon. Itu nanti kita terangkan Yesusnya, kerusakan apa aja kira-kira. Nah ini blok Yesus ya. Tuh blok Yesus. Ini kabel yang ke Zetsus. Jadi kabel tegangan tinggi. Jadi aliran VS yang 208 volt dia ngalirnya ke sini ke Yesus. Itu ya. Untuk meriksa TR buffer ini kan biasanya ada yang rusak nih. Kalau kapasitor yang di dalam sini ada yang hangus, biasanya TR buffernya ini ada yang rusak. Itu ya IGBT. Jadi IGBT 30 127 biasanya rusak. Ini sama yang sini. Biasanya ya salah satu yang rusak, entah yang ini apa yang ini.
Diukur aja dari kapasitor keramik ini ya. Kalau dia ngesot berarti TR buffer ini ada yang rusak. Itu ya. Kalau TR buffer ini ada yang rusak, 3N ini, 3N50 ini harus diperiksa loh, harus diukur dia ngesot apa enggak. 3N50Z ini. Terus selain itu juga ini ada yang di bawah sini, termasuk dioda ini, terus sama yang FGD ini, FGD 4536 ini. Jadi FGD 4536. Terus ini dioda SF10A 400 HD yang ini biasanya ngesot, diukur tanpa dilepas saja. Jadi dia biasanya udah ngesot tanpa dilepas gitu ya. Yang perlu diukur kalau TV plasma ya, TV plasma kerusakan bagian Yesus biasanya termasuk FGD ini, terus dioda SF ya, terus sama IGBT nya, IGBT tuh enggak seberapa fokus ya, IGBT nya. Nah, terus sama 3N. Kalau enggak ada 3N nanti pas online 5N50Z bisa ini, 2 biji diukur ya. Terus kapasitor ini diukur, kapasitor keramik yang di dalam yang hangus diukur itu ya. Coba nanti kita kasih tahu cara pengukurannya ya, pengukuran Yesus ini. Biasanya TV plasmanya dia indikatornya berkedip ataupun dia standby. Jadi arus VS nya dia hilang yang masuk ke sini karena ngesot, ada yang ngesot. Nah, ini ada servisan Yesus ya. Servisan Yesus. Jadi IGBT ini rusak ya, karena kapasitor keramik ini hangus ini. Jadi dia hangus, biasanya IGBT nya ada yang rusak. Terus 3N ini harus diukur, 3N50Z ya. Terus setelah itu FGD. Nah, ini kan udah tak ganti nih, FGD. Terus sama dioda SF yang 10A ini dioda. Terus ini FGD 4536 ya, tuh. Jadi kapasitornya yang di sini ini biasanya rusak. Kalau TV plasma itu biasanya lampu indikator itu berkedip ya, berkedip terus dia standby lagi, karena ada banyak yang short di Yesusnya itu ya. Mudah-mudahan bisa paham dan bisa bermanfaat tuh. Jadi diperiksa aja lah Yesusnya ini. Ini servisan ini udah jadi udah tak tes di TV ini, dia udah hidup. Kalau mau ganti spare part seperti ini ya, termasuk 3N, IGBT, dan yang ini sama dioda ini FGD nya, ini dioda SF. Itu online aja banyak. Ini seperti ini alatnya itu ya. Itu enggak susah kalau kita online, banyak kok alatnya ya. Cari jangan yang murah, cari yang harganya agak bagus gitu ya rekan-rekan.